bekerja, ya kan? Kenapa sih kok harga saham ini kadang kalau misalkan laporan keuangannya bagus, tapi kok dia bisa turun? Dan sebaliknya ketika misalkan ada juga yang laporan keuangannya nggak gitu bagus, tapi kok bisa naik? Nah, hal-hal seperti itu yang tidak diajarkan di dalam pendidikan formal, balik lagi karena ya banyak yang tidak nyemplung langsung. Saya pun Mas Bilal ketika mulai di market itu tahun 2008, ya kan? Kalau ditanya berarti kan sampai dengan sekarang 2025 itu udah 16 tahun lebih. Ilmu-ilmu yang saya dapatkan itu bukan dari pendidikan formal. Pendidikan formal yes tahu tadi ada yang namanya reksadana, ada yang namanya obligasi, ada yang namanya saham, ada yang namanya deposito dan lain sebagainya, money market dan lain sebagainya. Itu tahu teorinya. Tapi tadi balik lagi nih, begitu masuk ke market taruh uang. Nah, begitu masuk ke market taruh uang, kok ternyata beda banget gitu loh dengan yang diajarkan. Ya, ada banyak sekali hal yang tidak diajarkan gitu di dalam dunia pendidikan formal, ya kan. Nah, ini sebenarnya yang menjadi gap kalau menurut saya. Ya, jadi harusnya kalau menurut saya adalah di dunia pendidikan formal ini juga menggait praktisi-praktisi yang memang terjun langsung, yang memang sehari-harinya hidup di dunia investasi. Nah, mereka punya pengalaman yang jauh lebih baik, jauh lebih valuable kalau menurut saya ketimbang hanya sekedar teori saja gitu. Nah, tadi pertanyaannya adalah kalau misalkan saya mendapatkan kesempatan untuk bisa memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, saya jelas akan memasukkan kurikulum tentang investasi ke dalam sistem pendidikan. Kalau bisa ya sedini mungkin tadi. Ya, jadi mungkin oke lah kalau kita bicara tentang instrumen investasi segala macam, I think mungkin di first school atau senior high school itu harusnya udah masuk di sana, ya kan? Nah, begitu misalkan masuk ke kuliah, nah itu langsung diajarkan prakteknya kalau menurut saya. Gitu. Jadi jangan hanya lagi bicara soal pasar saham itu apa, ya kan, terus teorinya seperti apa, enggak, tapi langsung bagaimana sih menganalisa laporan keuangan. Nah, itu pun enggak ada loh sebenarnya, ya kan. Jadi bagaimana sih kita melihat laporan keuangan sebuah perusahaan, bagaimana sih kita melihat manajemen yang baik itu seperti apa, bagaimana sih kita menghitung nilai wajar sebuah saham, bahkan bagaimana kita melihat apakah ada unsur manipulasi dalam laporan keuangan. Nah, hal-hal